pahalanya sama. Atau yang berjuang di jalan Allah dia punya bekal sendiri, ya. Keluarganya kan butuh kebutuhan, berasnya, lauknya. Ada orang yang saya kandung, bapak silakan berangkat di jalan Allah, termasuk berdakwah, dan mengajar, tugas dikirim ke mana tuh, ke Papua misalnya, berdakwah di sana sebulan, setahun, dan nanti kebutuhan keluarga saya jamin, saya cukupi semuanya. Sama ini berarti orang yang berdakwah juga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini menjahada wasiyan bisa diminta pada. Dan jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting karena tidak semua orang itu sanggup untuk berdakwah. Ya, berdakwah nggak usah jauh-jauh. Di mana tuh suku Baduy di Banten itu masih banyak berdakwah. Dan orang yang bisa ke sana tidak banyak. Nah, itu banyak teman-teman yang ke sana termasuk korban itu dikirim ke dalam suku-suku yang Baduy. Kalau kita mau membiayai perjalanan itu atau dah silahkan bapak berdakwah di sana sebulan, kebutuhan keluarga saya cukupin misalnya, masya Allah, sama. Nah ini tahu adalah dari bapak. Tidak semua orang bisa berdakwah seperti itu. Maka butuh masing-masing orang terlibat sesuai dengan kelebihan dan potensi yang Allah berikan. Yang punya rezeki lancar, lapang, ya tadi membiayai, menanggung kebutuhannya. Yang punya pengaruh di masyarakat, begitu juga. Atau orang-orang yang thalabul ilmi. Ini banyak sekali, masya Allah, anak-anak pintar. Di pesantren-pesantren bahkan siap menghafal Quran, belajarnya kitabnya jago, pengen menghafal Quran, terkendala biaya. Dan sekarang apalagi ya sekolah yang bagus itu atau pesantren yang bagus butuh biaya yang besar. Ya, semuanya itu, ya, kan gurunya juga perlu belajar lagi, gurunya perlu diberikan pelatihan, semua biaya, butuh gizi yang cukup. Maka memang wajar kalau sekolah-sekolah pesantren yang bagus itu butuh biaya yang lumayan. Nah orang-orang yang tidak mampu biasanya nggak sanggup. Nah, kita bisa tahu di sini. Ya, kalau anak kita pesantren kita bisa membiayai anak kita, ada anak orang lain dah saya nanggung SPP-nya. Insya Allah berkah banget ya. Anak kita biayai bulanannya juga itu membiayai orang lain. Insya Allah ini akan barokah pada anak kita juga, kesolehan, keberhasilan anak yang kita anak yang santri tersebut. Kenapa? Karena kita membiayai anak orang lain dan pahalanya sama, masya Allah. Nah, ini semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, peluang-peluang untuk bekerja sama seperti berdoa. Masih ada waktu, jamaah sekalian. Kalau ada yang ditanyakan di dalam lagi. Kasus-kasus yang banyak yang bekerja sama ya, latihan atau jadwal kerja bakti, ada yang menyiapkan makanan minumannya dan lain sebagainya. Insya Allah kalau kita menerapkan ta'awun 'alal birri wat taqwa wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr tadi, tidak ada masalah kecuali bisa diselesaikan. Silakan kalau ada yang mau menanyakan. Silakan. Izin bertanya. Tadi kan disinggung masalah anak-anak itu tadi kan. Yang saya mau tanyakan itu kira-kira di zaman Rasulullah itu penempatan posisi anak-anak ini bagaimana ya supaya itu dalam arti kata terjadi penyesuaian itu. Ya. Jadi ada riwayat-riwayat perlu dipahami dengan benar ya. Ada riwayat ibu bawa anak ke masjid nangis, langsung dicantumkan dalam hadis ya. Ada cucu beliau ketika beliau jadi imam naik umur beliau langsung diriwayatkan dalam hadis. Ya. Ada juga bapak-bapak orang-orang pedalaman juga ke masjid, maaf, buang air kecil di masjid langsung dijadikan hadis ya. Kenapa? Karena semua peristiwa itu
dicantumkan, dicatat dalam hadis untuk menjadi pelajaran bagi kita setelah ilmu kita. Nah, perlu kita pahami itu hadis cucu Rasulullah yang naik ke punggung beliau itu para ulama mengatakan itu sesekali, bukan selalu begitu. Maka yang selalu adalah anak-anak itu kalau ke masjid, dibawa ke masjid dikondisikan juga, nggak nangis. Kan sesekali aja ada nangis, ibu anaknya nangis, Rasulullah percepat sholatnya. Bukan berarti boleh bawa anak meskipun nangis ke masjid, bukan begitu. Sama, kalau ada anak ke masjid naik punggung, jangan dibentak, jangan dikasarin, bahkan tunggu sampai anak ini aman, nyaman. Itu sesekali kejadian, bukan setiap kali membawa anak kecil ke masjid meskipun ya, posisinya begitu. Ini salah satu yang perlu dipahami pula, harus seimbang maksudnya. Kalau tidak, anak ke masjid ketika tidak dikondisikan pasti banyak yang dilakukan. Ya bisa jadi buang air kecil, buang air besar di masjid, anak-anak, ya. Tapi nggak ada gaya yang begitu, karena aslinya anak-anak ke masjid itu disiapkan, didampingi orang tuanya, dilatih untuk sholat yang bagus begitu. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama. Nah, karena keadaan kita sekarang belum begitu, maka ya aslinya memang orang tuanya, anaknya didampingi. Dan ada, kalau kita lihat di banyak masjid itu ada anak-anak yang ramai, ada anak lain yang didampingi orang tua, diarai dari rumah. Nah, itu ramai, ada anaknya anak yang aktif banget di luar masjid. Tapi begitu ke masjid sholat diarahkan oleh orang tuanya dengan khusyukan. Nah, harusnya begitu. Yang paling bertanggung jawab orang tuanya. Kalau seandainya orang tua tidak mampu atau orang tuanya belum pulang kerja, anaknya ke masjid, jamaah yang lain untuk mengkondisikan tadi. Ta'awunnya seperti itu. Begitu ya. Jadi memang anak dibawa ke masjid tidak masalah, ya, tapi perlu disiapkan, dikondisikan supaya tidak mengganggu jamaah yang lain. Karena gangguan oleh anak kita dalam sholat sama gangguan ketika anak kita mengganggu tetangga di rumah. Kita bertanggung jawab dari orang tuanya, gitu Pak ya. Tapi ini Pak, ini Ustaz, berkaitan dengan susunan saf ini, kan ada beberapa kita lihat karena dia bawa anak-anak, kemudian menempatkan posisi anak itu di sampingnya dia. Sementara saf itu kalau dia anak-anak, kemudian dia bercanda atau dia otomatis kadang apalagi dia berlari, otomatis kan safnya akan terganggu gitu. Gimana itu? Ya, ini karena pada kajian ya, karena anaknya nggak dilatih, akhirnya ada yang hilang, nanti pergi lagi. Ya, kalau itu kejadian, tiba-tiba safnya anaknya kabur, ya, yang sebelah kirinya geser, selalu gitu. Jadi, ya itu kita udah paham semua ya. Jadi kalau ada orang tua atau anak, orang tua tiba-tiba gatal atau hilang, geser kan? Anak lari sama, saf di sampingnya geser. Kurang lebih begitu. Adapun kemudian secara umum memang kalau di belakang imam, kita mungkin tidak tahu juga ya, yang di belakang imam yang anak-anak, ya anak-anak sebelah kanan, sebelah sana boleh. Tapi yang di belakang imam harus orang yang suatu saat bisa menggantikan imam kalau imamnya batal. Nggak anak-anak nggak bisa, begitu ya. Allah alam. Jadi kita bawa jamaah sekalian, ta'awun 'alal birri wat taqwa wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw sabr itu dalam lingkungan kita masing-masing. Lingkungan di rumah sekali lagi tahu paling efektif di rumah. Kemudian di lingkungan masjid kita, lingkungan kerja kita, lingkungan tempat tinggal kita, insya Allah ini akan memberikan manfaat yang luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang